Ada tisu. Gue ngapain nih? Ngapain masih ke kalian? Kita opening dulu. Openingan. Kita opening dulu. Julep, julep, julep. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Buka-Bukaan Dari Indibos Kreatif, bersama gue Fikri. gue Dimas. Kembali lagi di podcast yang isinya jeroan semua, alias dagingnya ya seadanya tapi tetap enak. Iya. Kali ini kita bersama cutting kita, seorang yang Senior. melegenda yang sudah melalang buana di industri. Namanya besar lah. Besar lah. Gokil. Segini. Ntar namanya di sini ya. Namanya di sini. Oke, kita sudah bersama. Dalim Nurdin. Halo. Ya. Oke, gimana? Apa kabar? Apa kabar Lim? Baik banget, lemes dikit. Lemes dikit. Lemes dikit. Abis- Lemes banget deh. Wow. Emang kita lihat agendanya emang sibuk itu. Iya, ya? heboh dia. Airport Live. Abis dari Jogja, betul. Iya bener. Ngapain di Jogja? Adalah urusan yang tidak bisa dibicarakan. Segitu. Emang boleh. Berat. Dinas jatuhnya. Dinas. Membantu. Bersama Bapak. Iya. Membantu orang-orang. Membantu orang-orang. Keren mulia. Tapi emang apa sih sebenarnya seorang dari pekerjaannya Iya. apa? Boleh gak sih kenalin Iya, diri iya, lu sekarang tuh ngapain, kesibukan lu? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama gue Dalim. Gue pengacara, pengusaha banyak acara. Saat ini tuh sekarang gue lagi bangun sebuah integrated education and career consulting. Ini pertama di Indonesia sih. I see. Namanya tuh Revisit Consulting. Sebenarnya tuh keberadaannya udah dari tahun 2021 tapi gue patenin banget dari 2 tahun kemarin gitu. Habis itu gue juga sekarang kayak bantuin beberapa brand sama pemerintah sih, bantu marketing dan juga riset-riset mereka gitu. I see. Judulnya Dan dong, juga apa? influencer juga. Enggak influencer juga sih. Gitu. Punya influence. Iya, menginfluence orang gitu. Kenceng dia di TikTok. Influence orang-orang. Termasuk lu kan? Lu ke influence kan? Gue ke influence. Jadi minat ADV. Iya, gue ke influence gue. Real. Ini salah satu produk gue gitu. Gue baru masuk ADV langsung di kontak. Langsung gue ajak ke ini, ke apa? Kena nggak? Itu lebih ke dating cutting momen gak sih? Jatuhnya ditatar. Ditatar sih. Ditatar gue. Gue kan ketawa, terus gue langsung kayak mana nih gitu. Lu orang yang Iya betul gitu. Tapi secara apa yang lagi di-build sekarang nih, si Revisit ini, sebenarnya arahnya itu kemana sebenarnya? Arahnya itu sebenarnya awalnya banget ya. Awalnya tuh gue tuh struggle banget lihat gue tuh struggle banget kayak pengen masuk UI itu kayak info-info tentang khususnya tentang PPKB dan juga SM Motivation Letter tuh susah banget kayak gitu. Awalnya tuh di sana. Terus gue ngechat anak UI sombong banget. Awalnya tuh dari sana gitu. Tolong ya cutting kita. Iya, cutting kita tuh kayak ditanyain tuh kayak oh iya ini bagus udah sampai di situ doang. Sedangkan gue tuh butuh insight-insight yang lain. Iya, jujur. Bener. Membantu. Terus juga kalau seandainya bimbel itu menurut gue juga mereka kan rata-rata fokusnya suka SNBT sama SIMA gitu kan. Nggak ngomongin ke si motivation letter-nya gitu. Habis itu dari sana gue riset mati-matian motivation letter tuh seperti apa sih bagusnya. Gue riset sama 10 alumni LPDP gitu loh. Waktu awal-awal. Habis itu gue baru masuk ke gue develop konten-konten esai PPKB, talent scouting dan IUP Game tuh apa. Habis itu gue develop sama beberapa temen gue juga. Kita buat ya kontennya, saya apa aja isinya. Habis itu baru tahun besoknya itu karena gue tuh ngebahas PPKB terus gitu teman-teman, jadi orang banyak yang percaya sama gue gitu loh, Kak tolong dong revisiin gitu. Tembus di tahun 2022 itu gue first time open bimbing itu kayak ribuan orang dan itu gratis. Angkatan kita berarti. Iya angkatan lo. Baru di jurusan kita aja nih, kita kan satu jurusan nih, creative advertising itu tuh kayak hampir dari 100 orang ya. Iya. Ada kali 90 orang. Oh iya. 90%. 90%. Waktu ospek aja lo tanyain deh, lo lihat aja. Iya. Kadalim. Iya gitu. Ada nih di situ momen. Itu baru ADV, belum lagi promet. Banyak banget. Tapi emang gue ngerasa ya, gue sebagai orang yang tidak terpapar informasi itu ya. Iya. Emang konten-konten yang bukan dari pihak kampus ya sebenarnya nih ya. Bukan. Ibaratnya kayak insider yang kayak udah experience gimana sih strugglingnya. Nah ini kontennya buat gua dan buat teman-teman yang lain tuh, oh iya nih, ini tuh nggak yang written gitu, nggak yang tertulis gitu loh. Dan kalau gua tanya ke anak-anak ya, Bang Dalim tuh, kalian kenal Bang Dalim tuh dari mana? Dari konten dia di TikTok gitu. Jadi kita langsung, jadi siapa sih Dalim-Dalim yang dikenal se-UI itu? Gue bisa bilang quote-unquote UI dan bahkan bukan UI doang. Karena kalau secara revisi tuh bantuin di kampus mana aja? Sebenarnya tuh fokus kita tuh di
kampus-kampus yang punya tes motivation letter. Oke. Oh, oke. Tapi karena banyak yang masuk revisi, kan gak semua orang masuk UI dong, gak Iya, semua orang masuk setuju. UI dong. Iya. Jadi mereka tersebar gitu. Hmm. Jadi ya coba ya tanya. Sumpah gue gak mau sombong dari sini. Berarti mostly PTN. Tapi gue tuh bukan tipe orang yang lo harus PTN, enggak. Gue tipe orang yang kayak kalau lo minat di produksi, ya kan gak harus UI dong. Iya, Ada banyak kampus setuju. swasta yang lebih bagus produksi daripada kampus-kampus PTN Iya. kayak gitu. Jadi ya gue tuh lebih menempatkan kayak privilege dan juga kurikulumnya gitu. Oke. I see. Itulah. Tapi secara lu nih, Bang Lalim ya, kalau misalnya sekarang nggak jadi apa yang lo lakuin sekarang, let's say nggak ada revisit, lo bakal jadi apa? Ibaratnya kayak ketika nggak ada revisit ini, apa yang akan lo lakukan? Apakah full di konten atau korporat? Konten kreatif. Pasti. Korporat pasti sih. Kenapa? Karena dari gua wisuda itu gua kan udah kerja korporat ya. Iya. Oke. Ya udah mungkin gua melanjutkan itu aja sih I paling. see. Ataupun mungkin korporat or brand life gitu. Enggak jadi entrepreneur. Oke. Tapi kan korporat banyak stigma yang bilang kalau korporat tuh kayak stabil aja, stagnan. Iya kan? betul. Apakah lu willing buat menjalankan hidup itu? Nah, itu sih yang gua itu udah hampir mencoba ke berbagai industri ya. Oke. Dari mulai industri pendidikan, gua Iya. starting intern itu di FEB UI. Jadi Oh, oke. jadi communication analyst. Abis itu gue juga pernah intern di penerbitan, di marketing consultant, media, I see. startup, or korporat gitu. Gue udah ngerasain dinamika semuanya dan ternyata gue ngerasa walaupun mungkin bisa dibilang gue tuh orangnya dinamis banget kayak Iya. kayak anak kreatif banget kayak Apa aja dicoba. Apa aja dicoba gitu kan. Eksploratif Tapi ternyata orang-orang kayak kita gini bisa juga ke korporat dan ternyata tuh korporat tuh membutuhkan orang kayak kita juga karena apa? Karena kan I see. udah pergantian generasi Iya. gitu dan juga pasti perusahaan itu harus menyesuaikan nih ke generasi A, Harus B, C pivot. dan D gitu. Iya, Sebenarnya mulai sekarang itu korporat-korporat itu udah mulai sangat amat menerima Gen Z dan juga mulai menerima aspirasi-aspirasi kita kayak gitu. Jadi nggak terlalu strict banget sebenarnya. Mungkin itu beberapa tahun yang ke belakang karena sekarang itu kan perusahaan udah didominasi bahkan ada salah satu perusahaan terbesar di Indonesia itu sekarang 60%-nya udah didominasi sama Gen Z kayak gitu. Kayak kita gini yang orang-orangnya sama lah pasti karakternya kan Iya. kayak gitu. Setuju. Jadi kalau dibilang corporate itu stagnan aja sepertinya udah enggak kayak gitu. Apalagi PNS juga sekarang udah enggak juga gitu. Ini dari insight-insight yang sebergaul gue ya. Sebergaul gue aja Iya, sih. berarti stigmanya udah lumayan terpecahkan. Terpecah karena masih dibilang peralihan sih. Walaupun memang belum 100% tapi pastinya bakal mengikuti I see. kita juga. Tapi berarti pernah di korporat. Tapi sekarang kenapa menjadi seorang entrepreneur? Iya. Nah, itu tadi karena duitnya. enggak. Karena Kita semua butuh makan. iya, itu kan butuh makan Nggak ya. salah. Karena tuh gue ngerasa kalau korporat itu gue tuh kan masih umur 21 ya, 21. Waktu itu masih 21, sekarang baru 22. Disclaimer dulu nih. Jadi waktu itu gue ngerasa kayak kok kalau gue itu udah korporat, kayak kecepatan banget gue tuh masuk ke korporat gitu loh. Belum waktunya. Menurut gue itu belum waktunya nanti aja gitu. Gue I masih see. pengen explore dulu dan gue ngerasa kayaknya industri pendidikan itu menurut gue emang lumayan menjanjikan. Oke. Tapi bukan berarti gue mengeksploitasi orang-orang ya Iya. gitu. Karena dari tadi balik lagi orang-orang Indonesia itu cuma tahu bimbel buat masuk PTN doang. Iya. Sedangkan Revisit ini menawarkan, gue promosi dikit ya Bapak. Nggak apa-apa. Revisit ini kita menawarkan konsultasi jurusan dan kampus integrate sama karir kayak gitu. Yang mana pengajar-pengajar kita itu bukan mahasiswa tapi HR dari Big Four Oh, gitu. I see. Abis itu lawyer dari Hermawan Juniarto. Abis itu analis dari OJK gitu-gitu. Jadi mereka itu nanya jurusan ke orang yang udah kerja. Jadi itu Iya. bener-bener oke, dikasih kurikulumnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi dan itu yang gue riset beberapa tahun ini kalau di bimbel itu seperti apa dan lain-lain. Dan negara lain itu mereka tuh lebih common sama konsultan ketimbang bimbel kayak gitu. Oh gitu. Iya, makanya tuh mereka gini, 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan dan 80% Gua setuju. pekerja di Indonesia itu tidak bekerja sesuai dengan jurusan. Setuju banget. Nah, iya. itu maksud gue tuh Banyak kayak gue tuh terjadi. pengen memperbaiki itu walaupun Masa sosmed spesialis dari iya. Relevan. Dan gue tuh relevan. pengen memperbaiki itu, at least turun 1% aja dari gue tuh, gue tuh bersyukur banget. Makanya di TikTok tuh gue selalu bilang jangan salah jurusan, lah gitu. Jadi kayak gue nggak mau kayak kita lihat ya kebijakan di Indonesia sekarang kayak yes. gimana lulusan sastra jadi
apa Iya, gitu kan. apalah. Lulusan sejarah jadi apa Iya, gitu kan. sering terjadi, Jadi sering terjadi. kayaknya apa namanya itu kita butuh orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya gitu. Dan juga karena hal itu juga yang bikin bursa kerja tuh berantakan. Lo lihat aja misalnya dari teman-teman industri, misalnya dari teman-teman STEM masuk ke kreatif, anak kreatif mau kerja di mana kalau kalian Iya. ambil gitu. Iya. Jadi itu memperburuk bursa kerja. Itu salah satu hal yang menurut gue tuh kayak gue pengen memperbaiki ini sedini mungkin dari anak-anak SMA gitu. Itu misi yang ingin dibawa ya. Misi banget nih, makanya gue butuh banget support dari pemerintah selaku pemangku kebijakan gitu. Pak Kemendikbud, Tolong ya. izin. Iya. Pak Gibran. Dia komen, beliau komen loh di IG Revisit. Oh iya, Serius. Demi apa lo? Serius. Lo boleh cek IG-nya. Oh iya. Komennya sih. Ada. Wah gokil. Dia komen gini. Oh iya. Iya serius. Lu mention apa gimana? Enggak. Gue tuh buat konten. Fasilkom UI buka jurusan AI kan. AI. Iya. Terus kayak Oh emang dia menggempurkan AI. iya ya? benar. Jadi mendukung terima sih. kasih Wakil Presiden. Iya sama-sama telah AI mampir. ini kampus kita bikin kompor pakai AI. Aduh, ya kayak gitulah intinya. Gue pernah lihat lu bersuara tentang itu. Ngamuk-ngamuk sih. Iya. Jujur gue buzzer. Iya. Tapi gua Oh kesel. iya. Agak kesel sih Gua karena kesel. karena nih ya, UI punya 4 jurusan apa 5 jurusan ya? Berhubungan dengan komunikasi, ada Yes. produksi media, mau komunikasi, penyiaran, periklanan semua humas 5. Iya. Pakai kita. Iya. Pakai kita please. Iya. Kenapa AI? Kenapa Selain ada dari AI? resource itu kan gitu loh. Nah, makanya coba lo lihat agak gimana ya? Ya itu tadi banyak banget posisi-posisi PR tidak Iya. diisi dari lulusan kita. I see. Makanya mereka tuh nggak terlalu ngerti Gitu etika impactnya. komunikasi gitu. Nah, tanggapan terkait video udah. Aduh. Tadi gue lihat di story lu baru balik dari Jogja. Itu, Berarti itu. lumayan sering roadshow dong. Iya, Revisit bener. ya kan. Roadshow. Ada pengalaman-pengalaman unik gak? Ya, gue liat emang seaktif itu sih. Iya. Kayak ngisi-ngisi Pengalaman kampus. nah sebenarnya tuh kalau gue itu kan udah speaker ratusan kali ya. Iya. Nah speaker ratusan kali dan juga Revisit ini tuh kita tuh fleksibel dan juga member oriented banget gitu. Misalnya kayak Bandar Lampung ada 10 orang. Oke. Kak mau dong revisi, gue ke Bandar Lampung. Itu di provide by mereka. Sebetulnya agak subsidi silang sih. Oke. Itu gue kayak subsidi silang gitu ngerti Iya, sih kayak wajar. kalau anak Jakarta kan ya udah gue cuma paling Gojek Iya, berapa iya, gitu kan. iya, Kalau jadi tuh ya saling subsidi silang gitu. Tapi gue minimal 10 atau enggak minimal 20 deh. Jadi biar enak gitu. Iya, Kenapa gue iya. 2 orang gue ke Pekanbaru Udah gitu. Zumaan aja sih. itu mah. Iya. Zuma Nah, aja. tapi biasanya juga kalau seandainya ada event-event, misalnya gue lagi speaker di kampus A, B, C dan D, Iya. kalau pasti ada anak revisit, tuh ntar kita ketemuan kayak gitu. Oh, meet up lah, meet Meet up. up. Jadi mungkin pengalaman uniknya tuh itu dan paling enak itu jujur aja sorry banget ya revisit ini revisit ini bener-bener agak segmented sebenarnya. Jadi Oh, lo bayangin ya, banyak anak pejabat bro di sini. Oh iya? Yang ikut di sini, bener anak pejabat sama menteri gitu loh. Jadi mereka tuh pengen eksklusif. Gue dijemput pakai patwal di depan rumah loh itu. Kayak gitu-gitu sih kayak pengalaman yang kayak wah gila rumah menteng yang kayak gini tuh gitu ya gitu. Habis itu ya itulah pengalaman yang seru banget. tapi kayak berarti gitu. emang ada market dan emang gimana? Apakah akan dijaga ke eksklusivitasnya apa gimana? Sebenarnya tuh, nah yang paling gue agak benci juga ya, anak-anak revisit ini tuh nggak mau teman-temannya tuh tahu mereka tuh join revisit. Di gatekeep bener. Masa Jadi tuh kayak kalau gue dan gue tuh agak kak jangan buat konten terus. Masa lo bikin konten Masa dilarang? Bener dan kayak gue kan kemarin gue jujur gagal 10 roadshow gara-gara anak-anaknya itu nggak mau gue ke SMA mereka. Oh, iya. Kayak gitu. Lo bayangin, gue pengen kayak ada salah satu SMA di Bogor, di Kebayoran. Kalau Kebayoran pasti udah sebetnya. Gue pengen kesana tiba-tiba, kak nggak mau nggak ridho gitu loh. Karena Dan ini kayak, cuma satu orang padahal. ya paling ada 2, besti-bestinya doang gitu. Iya, Bahkan tuh ada yang serius-serius. pakai fake account di Line. Demi apa? Demi kayak, apa tuh, kayak biar nggak tahu saling tahu gitu loh. Wah anjir. Gue juga nggak tahu. Iya. Gue juga nggak tau sih Udah kayak jadi nggak motivasinya sehat. tuh apa karena Iya. kan gue juga nggak tahu motivasinya apa. Biar kayak gue Gengsi ikut sih. program yang kayak orang nggak tahu kayak gitu. Iya, gengsi. Dan itu udah terjadi beberapa tahun ini sih. Ya, apakah akan ada revisit premium? Udah ada sih. Bentuk subscription gitu. Gak tahu sih. Revisit Tapi itu VIP. sebenarnya dulu kan gue itu emang gratis banget ya. Iya. Gue tuh bener pengabdian banget gitu Iya. ya. Cuman gue tuh agak ditabok-tabokin tuh sama temen-temen gue. UI kan kapitalis banget ya. Setuju. Jujur. Temen-temen gue tuh kayak ngapain lo gratisin gitu-gitu lah. sih. Pernah gue ditampar sama temen gue bener Literally ditampar. bener kayak bener sakit anjir itu di Warkop Sadayana di Wow. bener-bener kayak bener kayak
gue tuh kan kayak gue tuh kan abis tipes. Lu tau kan gue sebenarnya tipes mulu, sakit mulu, batuk mulu gitu kan. Lo masih gratis, masih digituin anjir. Tipes lagi. Gitu kan. Tipes lagi. Ya enggak lah gitu. Kayak bayarin gitu kan. Iya. Dan gue tuh kayak masa sih nggak bayarin, kayak menurut gue tuh kayak kurang aja kalau Secara ngebayarin. moral nggak enak Moral kan ya. nggak enak gitu. Betul. Tapi ya udah gue ada yang bayar dia enggak gitu. Oh, Jadi kayak gitu. bayar tuh kayak cuma opsional aja lah. Terlalu banyak yang bayar gitu. Ya karena orang pengen bayar. Jadi kalau emang pengen, tapi ada yang kayak ngelebihin bayar gitu untuk dapetin Seikhlasnya special dong treatment berarti. gitu. Tahun kemarin itu kan gue cuma buka ada kan kita ada beberapa batch. Jadi per batch itu gue buka set 20, 10 Limited gitu. seat lah. Kuota ya. Waktu gue pernah buka 20 seat yang daftar 3.800. Demi apa? Gue tuh kayak ini lebih ketat daripada masuk PTN. Demi Allah lu ngekurasinya gimana? Jujur order jadinya. Oh, iya. Jadi kayak gue bingung nih kurasi gimana, dan gue tuh salah banget nggak kasih pilihan kayak misalnya prestasi mereka apa ataupun kayak alasan mereka tuh apa gitu. Oh, Iya. terlalu wide jadinya. Iya, jadi tuh ada beberapa yang gue spin, ada beberapa yang ada beberapa yang kayak gue kenal nih orangnya ataupun kayak base-nya orangnya gitu. referral. Abis itu ya udah terus banyak yang bilang kan di TikTok kayak aduh mau masuk bimbel aja lebih ketat daripada masuk Demi Allah iya. Jadi masuk PTN nih ada layernya ada layernya. Ya makanya terus tuh ada juga apalagi di mepet-mepet tuh kayak orang-orang tua kayak Mas ada gak kenalan buat masuk UI saya bayar M gitu loh. Jokes gitu gitu kayak tante sorry banget saya sangat amat berintegritas. Tapi jujur gue tuh kayak gak mau banget kayak gitu karena banyak banget kayak udah mepet nih misalnya kayak 2 hari lagi gitu kan. Dan gue kan udah gak mau tuh. Iya. Saya bayar 5 juta, 10 juta, 15 juta. Dulu kayak, ini kan revisi doang ya. Ke orang lain aja tante gue rekomendasiin beberapa anak gue, anak revisit yang buka review juga. Katanya, enggak sama masih beda-beda. Kayak, rasa sama aja. Berarti cuma untuk ngekurasi Doang gitu. Gue juga heran kayak, kenapa? Nah itulah power personal branding. Setuju, gue setuju. Bangun personal branding teman-teman. Gue setuju. Nah, dengan personal branding yang lu bangun, ngerasa gue pernah lihat pas akun lu ke band. Aduh, ya Allah. Iya. Itu beberapa kali kan? Itu gimana? 2 kali. Ya jadi waktu itu kan gue emang cukup vokal ya dalam membela pendidikan di Indonesia gitu. Yes. Jadi waktu itu ada kayak waktu itu kalau nggak salah ada anak SMA yang pakai ini apa? Oh, gue tahu. Pakai selempang. Dihujat sama anak-anak kuliah yang sarjana dihujat karena katanya tuh nggak berdasar dalam. Terus gue bela dong, anak sarjana ngapain mempermasalahan anak SMA pakai selempang? Walaupun maksud gue tuh kayak urusannya tuh kayak pasti gue penting banget Dulu kayak dibahas terus menerus gitu loh. Urusin IPK lu aja Iya kayak gitu. lu nih kuliah, organisasi, magang gitu kan. Terus banyak yang bilang gue tuh caper karena kayak SMA buat join bimbel gue. Terus gue tuh kayak apa itu kayak oke, abis itu waktu itu permasalahan toga juga. Permasalahan toga. Anak-anak SMA pakai toga. Ya gue mikir lagi dong. Ya gue agak bela juga dong kayak udahlah ngapain lagi dibela, bisa kayak dibahas terus menerus. Jadi tuh kayak topik pembahasan TikTok gitu jadinya. Kayak main problem TikTok minggu itu. Ya gue Pernah happening lah. Iya pernah happening. Ya gue vokal banget dong. Yes. Abis itu banyak yang report deh kayaknya. Demi apa? Report. Maksudnya tuh kayak banyak itu head comment itu lo tau gak sih kayak head comment udah di tahap head comment tapi yang like itu 20 ribuan. Oh, gitu loh. Head comment-nya jadi top comment. Jadi top comment iya. gitu. Dan gue tuh kayak ngerasa kayak SDM kita miris banget ya gitu kayak ngurusin hal gitu. Bahkan tuh ada yang S2 yang konten-konten kreator yang gede banget gitu ngebahas juga ya tadi buat engagement gitu. Nah, habis itu udah tiba-tiba menghilang. Nah itu lu balikin apa bikin baru? Bounce Udah back-nya gimana? permanen band. Udah permanen. Berarti bikin akun baru? Untungnya gue tuh masih punya akun backup K-pop gitu. Oke. Dulu zaman dulu banget. Dia K-popers guys. Zaman dulu banget. Jadi kayak ya udah deh gue pakai akun ini. Utilize itu. Gitu. Selamat. Sebelumnya juga gue pernah akun gue dihack. Oh dihack? Iya pernah juga. Akun gue 2 kali kayak Itu gara-gara? Gara-gara waktu itu gue vokal ke pemerintah. Dan menyisakan satu video yang gue tuh vokal, jadi kayak ditunjukin nih, ngerti gak sih lo? Jadi semua video tuh hilang, satu video itu doang yang masih ada gitu loh. Oh buat nge-message lu itu? Iya, kayak dilihat banget gue gak tau. Gue gak tau entah itu dari pemerintah, sorry ya kalau udah berburuk sangka pemerintah, atau mungkin dari orang-orang yang berkepentingan gitu. Iya, gak suka aja. Maksud gue kayak, kenapa lo nge-hack, tapi disisain satu video itu disematin. Message. Jadi kayak video itu cuma itu doang gitu loh. Ada agenda pasti. Nah sebenarnya kan dari sekian banyak konten-konten yang gue lihat ya,
Iya. Mostly itu konten misu-misu. Iya, betul malahan. Mau kalian nih sampai misu-misu, sampai ngeluh gitu. Konten apapun kayak dipisuin. Cuman kenapa? Apakah itu gimmick atau emang keresahan? Iya, atau emang itu persona yang pengen lu bangun? Sebenarnya tuh keresahan gue juga sih, karena pertama kan main konten, maksudnya kayak konten pilar utama gue tuh ya ngebahas tentang jurusan dan karir gitu. Karena gini, tadi udah 87% mahasiswa salah jurusan, gue juga nggak mau nanti mereka tuh struggle sama kuliah mereka sendiri. Ya mungkin dari gue sendiri ya personal, karena gue tuh udah berhadapan sama ribuan anak-anak SMA, dari yang gue lihat anak-anak gini itu pengen menjadikan kuliah sebagai tempat buat bekerja. Iya. Ada juga memang yang pengen belajar, kan ada beda, kan tergantung lagi minatnya gitu. Makanya gue tuh selalu buat beberapa jurusan yang mungkin kalau seandainya lo menengah ke bawah, ini rekomendasinya gitu. Kalau lo menengah ke atas ya mungkin lo bisa bebas apa aja, karena kita udah ngerasain gitu loh. Kayak apa namanya, kalau kuliah di tempat yang kurang bagus, jurusan yang mungkin kurang prospek kerja dan lain-lain, itu struggle banget gitu. Dan gue tuh selalu bilang, gak ada jurusan yang jelek, tapi mungkin memang ada jurusan yang industrinya itu gak terlalu disupport ataupun gak terlalu bagus gitu. Tapi kalau seandainya itu lo emang expert di bidang itu, sangat amat silahkan. Kenapa? Karena bakal jadi orang juga gitu. Kuncinya tuh lo expert gak di bidang itu. Kalau lo enggak, coba mungkin cari yang lebih jurusan yang memiliki kompetensi, skill dan keahlian gitu, yang lebih teknikal lah gitu. Karena misalnya kalau masalah politik, international studies gitu-gitu, sebenarnya itu bisa aja kita pelajarin di MUN, organisasi gitu. Kayak kita kan nggak harus, kita kalau pengen jadi politikus kita kan nggak harus kuliah ilmu politik dong. Kita bisa mengawali karir dari ikut BEM, Kastrat ataupun ikut Ormet. Banyak sumber lain lah. Sumber lain gitu. Jadi kayak banyak jurusan yang kayak kita tuh nggak harus kuliah di sana. Sama kayak jurusan kita produksi media dan aplikasi event, kita nggak harus kuliah di sana. Tapi ya balik lagi, apakah kita punya double skill atau kompetensi dan lain-lain. Kalau gue emang cuma suka marketing kan. Emang balik lagi ke individunya berarti. Itu makanya jangan pernah nanya jurusan sama orang yang nggak dikenal, karena itu tadi. Nah itulah kita. Iya sih, benar sih. Cuman nih secara lu ngelihat POV industri sekarang tuh lu generalis atau spesialis? Iya. Gue bisa dikatakan semi-semi sih. Semi generalis. Tengah-tengah. Karena apa? Karena pertama nggak ada sebuah pengakuan gue itu seorang spesialis di bidang apapun itu. Kecuali kalau marketing gue kan emang udah minat. Udah minat dan gue itu sebenarnya kalau di marketing sendiri gue masih belum ada hal yang bener-bener gue tuh mengakui gue tuh expert. Jadi gue tuh kayak masih dibilang kayak newbie lah. Masih belajar. Masih belajar karena menurut gue tuh kalau emang udah expert di bidang marketing, gue itu sebagai brand manager udah setara itu gitu loh. Dan sekarang gue masih entry level ya jadinya. Gitu. Tapi kalau di bidang education, gue tuh pengen ngomong gue tuh spesialis, tapi gue belum bisa mengakui itu dalam administratif ya, karena kan nggak ada sertifikasi konsultan dan lain-lain gitu. Jadi kayak gue masih tengah-tengah aja. Tengah-tengah konten kreator dan tadi bisnis yang lagi dijalanin. Tapi gedean duit ngantor apa konten? Dari TikTok atau korporat? Karena orang semua pengen konten sekarang. Iya, orang udah aware dengan personal branding soalnya. Bener-bener. Ini tadi banget gue bahas di tadi tuh gue ngajar di ADV, gue ngomongin tentang media sosial dan juga influencer live kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya bisa kita lihat ya, brand itu sebenarnya udah agak industri influencer dan KOL gitu sebenarnya udah agak lusuh sih, udah agak udah nggak terlalu menarik sama brand. Karena mereka tuh lebih suka UGC sekarang kan. Gitu. Nah makanya sebenarnya kalau influencer ini harus cukup banyak akal banget. Jadi nggak terpaku passive income kayak income itu nggak melulu tentang endorsement gitu. Jadi mereka tuh harus punya berbagai passive income gitu. Jangan sampai mereka tuh cuma ngandelin endorsement aja, karena mereka lagi marketing tuh dinamis banget. Tiba-tiba ada UGC, ntar tiba-tiba ada AI dan lain. Jadi udah lo bakal kehilangan apapun gitu. Apalagi kalau saat itu lo buat skandal udah di cancel. Udah abis ini gitu kan. Iya itu. Makanya itu tadi yang gue bilang, kalau dari segi penghasilan sebenarnya penghasilan konten lebih besar sih. Pasti. Gitu. Tapi lebih stabil korporat gitu. Itu mah tergantung pilihan. Kayak pilihan aja, nggak semua orang sama kan. Setuju. Berarti secara flow lo lebih prefer flow konten apa kantor? Sebenarnya tuh kalau tanpa mikir gaji banget gitu ya. Kalau enak-enakan sebenarnya kantor sih. Oh iya. Nah, apalagi kantornya itu korporat ya. Kenapa? Aduh enak banget gue di kantor terakhir ya. Sorry, di kantor terakhir tuh gue tuh kayak nggak struggle banget parah gitu loh. Jadi kayak ya udah aja, kayak nggak ada ketakutan sebuah hal yang impact. Aduh ntar gue kalau gagal project gimana ya gitu-gitu, enggak sih kayak gitu. Kalau sekarang kan kayak gue harus
deal sama SMA mana lagi ya, gue harus deal sama dinas pendidikan mana lagi ya, gue harus deal sama Selalu apa lagi ngejar. ya gitu. Iya. Itu tadi, tapi kalau buat grow-nya ya berarti independen sih. Ini kurang ajar. Gue agak sedikit gitu ya. Ini bahas terkait brand Kurang ajar. image, personal branding yang lu bawa ke sosial media lu. Ya. Ini gue mau ngomong sih. Ini kenapa Biar lu di cerita. notice? Ini kenapa di notice? Yaudah, kenapa sih lo sering bikin story-nya solo jodoh? Sendiri, it's okay. Ini profesional. Apakah emang lu pengen nyari jodoh dari konten Piknya lu? aja sih. Enggak, jadi gini loh. Apa namanya? Memang pick me aja sih sebenarnya. Enggak, kayak kadang-kadang tuh gue hopeless romantik banget gitu loh. I see. Dan kadang-kadang tuh gue nyanyi, dan itu dari diri gue sendiri. Gitu, jadi kayak kadang-kadang tuh ya udahlah seperti itu. Nyoba beruntungan lah. Nyoba keberuntungan tapi gak jadi. Ini aja game-game dengan Iya, lucu-lucuan aja, nggak apa-apa, lucu-lucuan. nggak apa-apa. Tapi gak apa-apa, kalau ada yang mau, Lagi. DM aja. Soalnya tuh bener ya, maksud gue tuh kayak selama gue hidup ya, yang deketin tuh kayak kurang banget. DM gue full kayak, halo kak, aku mau nanya dong. Halo kak, untuk tanggal segini, asal gak ya? Gak ada tuh kayak, hai kak, weekend free gak gitu. Gue mau sih kak, weekend free gak, aku mau konsul. Mau konsul pasti. Iya, situ lagi arahnya. Ya paling gitu-gitu doang. I see. Nah, kita nih udah di penghujung acara. Kita Udah tuh punya, kerasa punya segmen namanya Ada Anak Bertanya pada bapaknya. Nah, teman-teman Indieworks di sini mungkin ada yang mau melontarkan sebuah pertanyaan ke Dalim. Boleh banget. Yes. Agoy? Oke, boleh sini Goy. Kamir. Kok gue deg-degan ya? Lalu sih. Takut. Gue. Let's go. Yoga. Oke. Halo Dalim. Sebenernya nanyanya kayak simpel aja deh. Iya. Mas, umur lo berapa emang? Gue kelahiran 2004 sih. Gue dulu 3 bulan Desember sama Mas. Dia seumuran sama gua sebenarnya. Ya udah sih, lo manggil gue Lim juga. Lanjut bang. Jadi gini mas, maksud gue tuh kan lu tuh concern banget sama soal pendidikan kan, Iya. biar jangan sampai salah jurusan waktu kuliah. Nah, sekarang POV gue dari anak-anak SMK nih ceritanya yang udah bener-bener Gue kayak- juga SMK. Oke, SMK. mungkin agak-agak relate ya. Iya. Kan anak-anak SMK tuh kan balik lagi nggak semuanya sesuai sama jurusan apa yang dia Betul pengen. banget. Nah, lu ada tips gak dari anak-anak yang mau pilih SMA atau SMK dulu, terus lanjut ke jenjang kuliah? Gitu. Menarik nih. Ini konten gue 2 tahun yang lalu sih. Gue dulu gue mengikuti karir sebenarnya. Jadi waktu SMA gue ngomongin SMA terus gitu. Jadi waktu SMA itu gue tuh selalu ngomongin SMA terbaik di SMA Hits Jakarta. Pakai lagu. Iya. Itu tuh viral banget loh. Itu dulu bener-bener kayak kalau influencer SMA Hits Jakarta tuh gue. Tapi kan sekarang yang itu ya, yang begini-gini ya. Gitu. Iya. Buat temen-temen yang pengen masuk SMA dan SMK sebenarnya itu baik lagi sama kalau gue itu ketika lo tuh pengen lanjut studi di revisi sendiri kita riset ada 28 sampai 34 poin yang harus lo riset. Salah satunya apa? Salah satunya itu dari segi internal sama eksternal dan juga lingkungan. Nah, tips kira-kira mau SMA atau SMK? Kalau lo itu masih kebingungan ataupun lo masih belum punya hard skill ataupun skill ataupun kompetensi yang bener-bener lo punya gitu, SMA aja. SMA aja. Iya, tapi kalau tuh udah tertarik banget sama suatu hal, misalnya tuh kayak lo tertarik konten masuk SMK di kafe. Kalau tuh tertarik dengan otomotif dan lainnya masuk SMK teknik mesin gitu. Karena apa? Karena balik lagi terkadang orang itu nggak semuanya tuh suka di bidang apa ya, kayak SMA itu kan general umum banget gitu kan. Iya. Ada yang nggak suka di bidang itu, ada juga yang suka di praktikalnya aja kayak gitu. Jadi dari gue sendiri sebenarnya untuk umum aja tuh mending balik lagi dari sana. Maksudnya kayak dari apa ya, dari sisi internal sama eksternal itu di apa ya, dielaborasiin. I see. Kira-kira apa? 28 poinnya nanti bisa gak sih gue? Kebanyakan ya, tapi udah gak apa-apa. Tapi in this economy and situation ya, gue lebih milihkan sekarang SMA. SMA. Iya. Ini Hanes ya, ini bener-bener jujur-jujuran aja. Kenapa? Pertama, lingkungan SMK menurut gue sekarang itu kurang suportif dan juga kurang menurut gue emang masih kurang aja gitu. Karena apa? Karena kedempet ataupun ketemu sama lulusan dari kuliah gitu. I see.
Dan untuk outputnya, jadinya SMK itu juga wajib kuliah lagi buat berkarir kayak gitu. Kalau ketimpuk tadi. Ketimpuk tadi dan kesempatan anak SMK buat kuliah jauh lebih susah daripada anak SMA gitu. Apalagi kan sekarang SMA itu udah bisa milih-milih mata kuliah, mata pelajaran dong, kurikulum mereka. Nah, itu tadi. Tapi kalau kecuali lo tuh bener-bener nggak suka berbagai mata pelajaran yang ada di SMA, lo tuh emang udah ngerti banget maunya apa, berkarya di bidang apa, masuk SMK aja, nggak apa-apa. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin life after school-nya, jujur, Indonesia ekonomi ya susah banget. Pertama, masuk kuliah susah banget, gitu kan. Lo harus belajar mulai dari nol lagi, gitu kan. Abis itu, kalau mau kerja, ya perusahaan mana sih? Sorry banget ya, kalau ada kandidat dari S1, D4, S2, dan SMK pasti perusahaan prefer yang mana? Ya bener kan? Kayak gitu. Jelas, kecuali lo emang punya bener-bener portfolio yang expert banget. Ada dan juga sertifikasi yang, gitu. Tapi itu tadi gak semua orang bisa kayak gitu. Dan gak semua lingkungan tuh support hal itu. Gitu. Jadi menurut gue, saran dari gue sendiri sih sebenarnya lebih baik SMA dulu. Kalaupun SMK, coba cari SMK yang punya reputasi bagus, lab bagus dan lain-lain. Top sekali ya Top sekali. Karena apa? Karena SMK kalau labnya itu nggak ada ataupun kayak dari segi reputasinya itu kurang, sama aja ngapain. Bahkan lo bisa lebih susah daripada yang SMA. Dan juga loker-loker sekarang itu dari yang gue lihat SMA atau SMK. Jadi kayak buat apa gitu. Gue sebagai alumni SMK jurusan akuntansi. Akuntansi ke agak Iya bener, sesuai. itu tadi karena gue udah pernah merasakan salah jurusan, struggle-nya parah. Ya udah makanya gue berani lah ngomong kayak gini gitu. Bahkan tuh ketika gue tuh ngomong anak-anak SMK ya, gue tuh sering banget ya jadi seperti SMK tuh siapa yang salah jurusan semuanya angkat tangan. Oh iya. Iya, rata-rata kayak gitu. Hampir semua. Kayak gitu apalagi banyak anak SMK masuk SMK khususnya yang negeri ya gara-gara nggak keterima SMA. Karena kan sekarang zonasi. Jadi sebenarnya tuh yang dipermasalahkan tuh sistem nih pemerintah. Sistem kayak gitu. Sistem ya. Jadi tolong perbaiki lagi. Gitu sih. Apakah sudah menjawab? Oke, Lo cukup dulu SMK menjawab. jurusan apa? Gue BTW SMK Multimedia. Kalau sekarang kan beralih multimedia itu dipecah lagi. Ada animasi, ada DKV, Di mana? dan lain-lain. Di Depok sih. Oh di Depok. Gue SMK yang suka tawuran di sini nih. di Cijantung sini nih. Di jantung Jaktim dong. Iya bro. Iya kan. Iya betul. Penting. Gimana maksudnya? Jawab? Sudah? Sudah terjawab. Oke, balik Terima lagi. kasih. Thank you. Oke. Oke. Mungkin terakhir ya closing aja. Oh ada titipan nih, satu lagi katanya. Oh, pertanyaan. Pandangan lo tentang SBM sekarang harus TKA juga. Aduh kayak nih, channel nih kemana ya? Iya. Lihat-lihat ya. Iya, tapi fun fact banyak kampus yang nggak pakai nilai TKA. Oh iya. Iya, Oh nggak pakai. banyak kampus yang tidak pakai nilai TKA. Jadi sebenarnya tuh sebenarnya dadakan sih gitu. Jadi gue tuh sebenarnya setuju aja adanya TKA, cuman karena kementerian ini kan sekarang dibagi 3 ya. Jadi mungkin komunikasi masih kurang dan lain-lain ujung-ujungnya seperti itu banyak kampus yang tidak pakai TK sebagai nilai ataupun pertimbangan mereka gitu. Dan menurut gue sih kayaknya ya udah TK ini dijadiin salah satu ujian nasional aja kayak dulu aja gitu. Banyak sih kayak sebenarnya aspirasi-aspirasi yang pengen gue sampein tapi mungkin next time aja kali. Gitu. Aduh satu lagi katanya. Aduh. Nah ini nih. Nah, gue semangat nih. Gue semangat banget. Pasti dia semangat banget. Ini topik Dia semangat paling banget. top di suara Ini paling Jaim. vokal dia. Ini, nah ini di Paling TikTok vokal. nih gue terus nih. Coba Kak kasih sebut. Apa? Itu. Oh, dia sering sebut. Gimana? Kok profesional? Ini Ini masalah stigma. Ini masalah stigma bahwa anak vokasi itu lebih dianggap remeh sama perusahaan dibanding anak-anak sarjana. Bener gak? Gue beberapa kali ngelabrak HR. Tapi enggak serius. Lu HR, seorang HR lu abrak. Maksudnya kayak jujur, iya. Maksud gue tuh ya HR yang udah kenal gue ya. Cuma gue kayak maksud gue tuh kayak apa namanya? Kenapa lo itu nggak mau nerima anak vokasi gitu loh? Jawaban mereka? Dan jawaban mereka tuh kayak iya secara administrasi dan lain-lain kayak pret gitu kan. Apalagi mereka kadang-kadang temen gue kan, aduh gue pusing banget cari orang yang nggak bisa ini bla bla bla. Jangan, maksud gue tuh gini loh. Lo berekspektasi anak S1 bisa ini itu aja tuh udah salah gitu loh. Itu bukan ngerti gak sih? Kayak lo kalau pengen cari kerja ada D4. Jangan anak S1 lo tuntut A, B, C, dan D. Wajar banget anak S1 gak bisa apa-apa. Karena emang kayak gitu. Kalau seandainya lo itu... kalau seandainya beberapa HR ini mempertanyakan kayak, aduh anak S1 sekarang gak bisa Excel dan lain-lain. Ya kan kurikulumnya gak masuk ke sana gitu loh. Kalau pengen masuk, kalau tuh pengen punya kompetensi A, B, C, dan D, lihatlah tuh D4, D3 gitu. Jadi memang saya ada beberapa kesalahan
sistem lagi, balik lagi ke sistem kayak gitu loh. Dan edukasinya itu masih terbatas D4, D3, S1 gitu. Dibeda-bedain. Padahal mah sebenarnya seharusnya samain aja gitu. Tapi menurut gua khususnya vokasi UI ya gitu. Privilege-nya bagus banget. Ayo masuk vokasi UI. Promosi Privilege juga bagus kita, banget itu sih. kita. Dan gue tuh ngerasain banget, walaupun gue D3, gue pernah loh beberapa kali masuk perusahaan yang sangat strict masalah gelar dan gue tembus. Oh iya. Serius. Bang M itu. Wow. Jujur, ya, sensor aja ya banknya ya. Itu kan strict banget ya masalah gelar. Sestrik apa sih? Strict itu. Bahkan kalau lo misalnya harus jurusan S1 manajemen. Iya. Ada anak S1 ilmu manajemen aja nggak bisa daftar. Gue nekat aja S1. Karena harus komunikasi tuh kan. Ya udah gue nekat aja bodo amat S1 ilmu komunikasi. Pas gue diundang interview, apa namanya? Gue disclaimer di sana. Sebelumnya mohon maaf sekali bla bla, tapi saya sangat tertarik. Bentuk tangan saya ini, gue hadir di sini dan bla bla. Interview udah gitu kan. Terus gue make sure lagi dong sebelum gue lolos gitu. Keren. Terus keren. ditanya, "Iya nggak apa-apa karena kita udah cocok sama kamu." Tapi ujungnya gue nggak lanjut kan. Kenapa? Gara-gara waktu itu kan mau TKA. Gue kalau di perusahaan tersebut apa namanya agak ribet kalau harus skripsian kayak gitu. Sambil skripsi jadi ya udah gue terpaksa lanjut di Hektik. kayak gitu. 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 Dan banyak juga sih kayak beberapa kayak alhamdulillah gue juga pernah tembus di Big Four. Nah, Big Four kan strict banget ya masalah gelar gitu. Betul. Bisa aja sih sebenarnya, tapi balik lagi sama experience gitu-gitu. Itu balik lagi ke lu nya gimana? Iya, keluarnya gimana percuma juga kayak lihat kita kuliah di top 1 ya gitu. Banyak juga kan jurusan favorit top 1 itu orangnya bisa-bisa aja dan susah kerja juga kan gitu. Iya, Jadi tapi balik lagi ke tergantung. privilege-nya juga Iya. kan. Jurusan kita berdua aja nih lumayan paling cepat kerja loh di UI. Info aja. Info Oke. Gua lumayan tercerahkan banget sih di episode kali ini, mulai dari apa ya, gimana awalnya Revisit bisa berkembang, dan gue salah satu apa ya, Produk. bukan produk, Hasil. barang. Gue barang. Apa ya? Impact. Apa ya, sebuah bukti, Bukti. bukti fisik, Bukti fisik yang ngelihat progresnya Revisit juga. Angkatan dia di angkatan dia. Iya, dan gue benar-benar ngelihat di angkatan gue sendiri, di teman-teman terdekat gue sangat terbantu. Dan ini menurut gue hal yang lumayan fresh banget, karena balik lagi tadi Dalim bilang biasanya bimbel kan emang fokusnya ke SNMPTN, SBMPTN segala macam, tapi belum ada yang fokusnya ke ranah-ranah seperti ini gitu. Jadi ini menurut gue sangat-sangat menarik dan apa ya? Bisnis yang menjanjikan di dunia industri. Oh iya, Oke iya, sih. baru Pendidikan fresh secara banget. bisnis. Oke. Apalagi alumni Revisit kan udah banyak yang kerja kan. Dan itu mereka banyak kan angkatan udah kerja. Oh iya, deng. Jadi itu Angkatan kayak gua ya. mereka balik lagi kayak makasih Abang udah rekomendasiin jurusan A, B, C, dan D gitu. Udah ada bukti aslinya lah. Produknya banyak. Tinggal lihat aja testimoninya. Lagi Iya. gue buat soalnya. Terus personal branding. Nah, Ya, sepowerful itu ternyata. Gue setuju. Gue pengen kayak coba deh buat teman-teman yang emang baru mulai branding, personal branding, mungkin ada nggak kiat-kiat, Iya, tips and coba trick, buat tips teman-teman gitu. yang baru mau nyemplung ke Personal ranah-ranah branding pembuatan ya. konten. Pertama tuh harus unik, jangan template, jangan Oke. kopas, jangan ikutin orang karena banyak banget ternyata yang duplikasi gue. Berarti kayak Oh, jiplak iya. gitu. Lo harus unik. Misalnya kalau emang mau jadi gue ya nggak usah plak-ketiplak gitu. Coba cari lagi nih apa namanya tuh hal lain yang bisa lo kembangkan karena kalau lo masa nggak mau kan lo kayak Dalimnya gitu loh, gitu loh. Jadi lo harus unik. Yang kedua, jangan munafik. Nah, personal branding itu banyak yang munafik nih, gitu. Munafik Jadi kayak gimana, Lim? maksudnya tuh kayak misalnya kayak di publik kayak wah gila berwibawa banget, ngomongnya tuh berintelektual, Islami dan apa tuh kayak Se-fake agama itu gitu. ya. Tapi di kehidupannya Di belakangnya? wah hancur dan itu banyak banget yang Terjadi lah. terjadi dan teman-teman gue mostly yang kayak orang yang hebat-hebat kayak gitu rata-rata gitu juga gitu. Oh, oke. Dan itu tuh bakal bisa jadi salah satu apa ya kehancuran juga. Bumerang juga. Bumerang juga. Makanya gue tuh selalu bilang kalau gue tuh lagi ngajar materi personal branding harus integrate. Kayak gue tuh ada teori juga integrate personal branding gitu. Oh loh. iya? Integrated Iya. personal branding. Jadi jangan sampai kayak lo tuh cuma personal branding di media sosial doang. Tapi nggak melakukan personal branding di kehidupan nyata. Dan juga personal branding itu nggak cuma tentang konten doang nih, banyak yang salah kaprah nih. Personal branding itu gak cuma tentang konten doang, tapi koneksi dan juga networking. Orang-orang hebat mana bangun personal branding di sosial media enggak kan? Tapi mereka bangunnya itu di networking. Berperilakunya ya. Berperilakunya. Pembawaan diri lo. Dan gak usah yang kayak ngomongnya tuh berwibawa gitu, gak usah. Kayak
apa adanya aja gitu. Kayak I gue see. gitu kan, gue ngomongnya agak sampah gitu kan, tapi kayak ya udah aja gitu. Ada kan. isinya Bios Lim ya, tetap. maksudnya bios. Tetap Iya, ada maksudnya tuh kayak isinya. daripada lo apa namanya itu ngomong bener-bener kayak Iya. ngomong formal banget gitu. Tergantung target audiens aja sebenarnya. Tapi poin pertama lu tadi bilang unik. Iya, harus unik. Gimana orang tahu kalau gue harus jadi unik? Uniknya dalam bentuk apa? Uniknya tuh bisa dari riset orang-orang aja sih. Observe aja ya? Observasi aja. Misalnya kayak gini kayak kalau gue nyebut saya Dimas gitu kan, ke apa sih yang paling kepikiran tentang Dimas gitu. Coba Mungkin apa? dari segi Coba. pakaian Coba gitu apa? loh. Skena. Top of mind. berlebihan. Itu bisa berlebihan. dari top of Berlebihan. mind. Kalau gue nyebut top of mind Dimas, nah itu bisa lo kembangin lagi. Mhm. I see. Oke. I see. Oke, mungkin sekian banyak yang kita pelajari dari Banget. Mas Dalim. Banget. Daging kali ini nggak jeroan. Ini daging. Daging. Nggak jeroan ya. Gokil. 2 episode kemarin mungkin jeroan. Ya, build up ke sini. Jerawan yang bisa jadi daging gitu Yes. ya. Build up ke sini. Yes. Betul. Oke, guys, thank you so much for watching dan see you di Next episode. podcast Buka One selanjutnya. Bye bye. Thank you. Dadah.